Pernahkah kalian nggak cocok sama produk skincare yang kalian beli? Kemungkinan salah satu penyebabnya ada kandungan ini di dalam produk skincare yang kamu beli. Apa kandungan itu? Simak video ini. Welcome back to my channel Sobat Skincare. Perkenalkan, saya Christopher. Saya adalah seorang calon dokter yang mempelajari tentang isi-isi dari produk skincare yang aman dan baik untuk kulit manusia. Di video kali ini aku akan spill sedikit tentang isi dari produk skincare apa sih yang sering menyebabkan tidak cocok dengan kulit kita. Di awal dari video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang tipe kulit yang sensitif. Jadi, ketika kita memiliki tipe kulit yang sensitif, tanda-tandanya adalah ketika kita aplikasikan produk apapun itu, baik cleanser, toner, moisturizer, sunscreen ke kulit kita, akan muncul beberapa gejala. Yang pertama yaitu muncul akne atau jerawat. Yang kedua bukan akne tapi mungkin bisa kemerahan. Yang ketiga bukan akne bukan kemerahan tapi mungkin bisa sensasi gatal, terbakar, sensasi tersengat, tertusuk. Itu adalah salah satu tanda dari tipe kulit sensitif. Dan yang terakhir bisa terbentuk dermatitis kontak. Nah, apakah kalian merasakan demikian? Apakah kalian setelah mencoba produk skincare tertentu, kalian merasakan salah satu dari 4 tanda ini? Berarti kulit kalian mungkin sensitif dengan produk tersebut karena produk tersebut mengandung ini dia. Yang pertama akan aku bahas adalah yang jerawat ini, teman-teman. Jadi, isi produk skincare apa sih yang sering memunculkan jerawat pada kulit kita? Ini dia, langsung aja checklistnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sering terkandung dalam suatu produk skincare dan sering menyebabkan jerawat pada kulit kita. Paling banyak adalah isopropyl myristat, teman-teman. Nah, langsung tuh cek skincare kalian apakah ada isopropyl myristat. Kalau ada, kemungkinan besar karena itu, teman-teman. Tapi selain itu, coba kita lihat lagi. Ternyata ada avocado oil, ada minyak alpukat, ada juga apa ini? Coconut oil, ada juga soybean oil. Nah, ternyata itu semua sering sekali menyebabkan kulit kita jadi sensitif, munculnya yaitu jerawat. Nah, ayo siapa yang coba dicek ya. Nah, kenapa jerawat bisa terbentuk? Jadi jerawat itu sendiri terbentuk karena adanya minyak-minyak yang terperangkap di bawah kulit, sehingga terbentuklah jerawat itu. Nah, ternyata bahan-bahan yang tadi saya jelaskan itu menyebabkan minyak terperangkap. Kenapa bisa minyak terperangkap ya? Nah, yang pertama kemungkinan karena kita lihat di sini dulu ya. Ini ada kelenjar minyak. Kemudian dia menghasilkan minyak, dia akan dikeluarkan sejalan dengan arah keluarnya bulu-bulu rambut di kulit kita. Dan kita lihat sedikit bahwa saat dia mau keluar, dia melewati lapisan yang disebut dengan keratin. Oke. Nah, kenapa bisa terbentuk jerawat tersumbat tadi? Yang pertama, karena produksi minyaknya berlebih, teman-teman. Nah, yang kedua, karena keratinisasi atau pembentukan lapisan keratin ini terlalu cepat, sehingga dia bisa menyumbat jalan keluar minyak tersebut. Yang ketiga, karena adanya bakteri yang kita sebut dengan Propionix Bacterium acnes. Nah, ternyata bakteri ini bisa menyebabkan infeksi pada kulit sehingga menyumbat jalan keluarnya minyak dan terbentuk jerawat tadi. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Karena jerawatku udah semakin parah nih. Teman-teman nggak perlu khawatir, ini yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, stop gunakan skincare tersebut. Karena semakin teman-teman gunakan produk tersebut, jerawat teman-teman juga akan semakin parah. Yang kedua, gunakan cleanser atau toner yang mengandung hidroksi acid atau salicylic acid karena produk ini akan mengontrol pembentukan keratin sehingga jalur keluar minyak tidak terhambat. Yang ketiga, gunakan salep antibiotik seperti salep erythromycin, salep clindamycin yang bisa kalian temukan di apotek-apotek terdekat. Aplikasikan di bagian jerawat 2 kali sehari, pagi dan malam setelah mandi, karena itu akan mengontrol Propionix Bacterium acnes pada kulit kita. Yang terakhir, hindari menggesek bagian yang gatal harus dihindari supaya radang pada jerawat dapat cepat sembuh, tidak semakin parah.
Yang kedua, hindari gula karena gula juga akan memperlambat penyembuhan. Yang ketiga, hindari tempat-tempat yang lembab atau panas karena juga akan menyebabkan mudahnya tersumbatnya jalan keluar minyak itu sendiri. Kemudian ya yang lain bisa kalian lihat di sini ya. Hindari faktor stres, apapun yang membuat kalian stres juga harus dihindari. Kemudian tidur yang cukup juga akan mempercepat penyembuhan dari jerawat tersebut. Nah, yang sekarang akan aku bahas adalah isi-isi dari produk skincare yang menyebabkan kemerahan. Salah satunya adalah alkohol. Nah, alkohol ini ternyata bisa loh membuat kulit kita jadi kemerahan. Selain alkohol ada di list ini nih. Selain alkohol, juga gaya hidup kita juga bisa loh menyebabkan kulit kita jadi mudah kemerahan. Udah kalian screenshot, udah kalian catat. Nah, jadi kenapa bisa terjadi kemerahan? Kemerahan itu terjadi karena dua proses sih. Yang pertama karena pelebaran pembuluh darah, dan yang kedua karena proses radang. Ya masuk akal lah ya, ketika pembuluh darah kita terbuka atau melebar, dia akan justru semakin berkumpul darah di situ dan terjadilah warna merah, kemerahan. Maka dari itu kita obatinya dengan obat-obat yang menyebabkan pembuluh darah tersebut menyempit. Contohnya seperti brimonidin, oxymetazoline, gitu-gitu. Dan untuk anti radangnya kita berikan misalnya seperti azelaic acid. Nah, itu bisa loh menyebabkan anti radang. Jadi bisa menurunkan kemerahan. Selanjutnya kita bisa tambahkan dengan antibiotik seperti metronidazole. Selain itu, kalau kalian punya serum green tea atau niacinamide, kalian juga bisa aplikasikan di kulit yang merah tersebut karena dia bisa menurunkan kemerahan itu. Setelah kalian mengaplikasikan bahan-bahan tersebut pada kulit kalian, jangan lupa untuk jangan menggesek, jangan sering-sering touch kulit kalian. Gitu. Oke, di sini kalian sudah paham ya. Jadi itu adalah bahan-bahan yang sering menyebabkan kulit kita jadi sensitif, muncul jerawat, kemerahan, gatal-gatal. Itu tadi video tentang isi dari produk skincare apa yang menyebabkan kulit kita jadi sensitif. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, subscribe, dan pasang tombol lonceng kalian. Dan boleh kalian share video ini. Kalau kalian punya kritik dan saran, aku open banget. Kalian bisa langsung tulis di komen di bawah ini. Atau kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget kalian komen di bawah ini, dan akan aku bahas komen kalian. Sekian dari video kali ini, see you!